Dokter datang barangkali Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk deh. Iya. Terima kasih. Bagaimana? Sudah siap Rosa? Sudah. Cuma tinggal nunggu udah dokter saja. Kalau sudah, ayo deh. Entah terlambat. Iya Rosa. Terima kasih barang-barang itu semua sama kakak. Sudah jam 11 ini. Oh iya. Ini sebentar ya Pak. Pas Rosa ketinggalan lagi dalam kamar. Waduh, anak ini. Dari tadi sudah papa ingatin. Masih juga ada yang ketinggalan. Ambil deh. Dekat deh. Kak Karta. Ya Pak. Naikkanlah semua barang-barang ini. Koper-koper itu taruh di bekasi. Yang kecil-kecil biar dibantu saja. Saya Pak. Sudah Rosa. Sudah beres semua. Sudah Pak. Kalau sudah, ayo deh kita berangkat. Oh iya. Dokter belum diambilkan air lagi Rosa. Sudah, biarin deh Rosa. Nggak usah ngambil air lah. Ntar tinggalan pesawat. Ayo aja deh kita berangkat. Jadi kalau begitu, ayo Pak. Ayo deh. Yuk Pak Karta, kita berangkat. Ayo, mari Pak. Ya, naik ya dokter. Ayo deh. Sudah habis semua barang yang dalam bagasi Pak Karta? Sudah nih, udah habis semua. Pak Karta, tunggu dulu barang-barangnya di sini ya Pak. Iya nih. Pak, tiket tadi mana Pak? Ini dia rasa bapak reviewnya, biar barang-barangnya sekalian ditimbang. Ini udah dokter yuk. Ayo deh, kita ke sana yuk. Kak Karta, kalau Simbok datang, bilang sama dia bahwa Rosa dan bapak pulang ke Padang. Terus saja dia menunggu rumah. Kasih semua kunci-kunci sama dia. Keperluan uang kasih tahu sama si Imran. Biar dia yang ngatur. Baik Pak. Mobil saya kalau dokter mau pakai kasih saja sama dia. Atau kalau dia perlu Kak Karta saja yang antar. Ya baik Pak. Sudah Rosa, sudah selesai. Sudah Pak. Barang-barang semuanya dimasukkan ke bagasi. Dengan testan dan retail ini saja yang tinggal. Oh, dokter jadi membuat surat buat orang tuanya ke kampung Rosa. Aku bintang ini? Ya dokter? Apa Rosa? Udah jadi nggak bikin surat buat ke kampung? Jadi, kalau Rosa sampai di kampung udah nanti jangan kaget ya melihat rumah udah. Kenapa dong? Enggak kenapa-napa. Kalau Rosa ke sana boleh nggak deh? Ya, terserah sama orangnya saja. Kalau orangnya mau tidak ada yang melarang kok. Tapi sakit Kenapa Rosa? takut kalau ada yang marahin nanti di sana. Ya, kalau Rosa di sana nggak hubungin orang, ya orang marah dong. Tapi kalau Rosa tidak ngapa-ngapain, ya enggak. Apalagi orang yang datang ke begini. Ya begitu deh. Ya, orang yang manis, pakaiannya sopan, pakai jilbab lagi. Mana semua orang ke sini ya? Duduk. Banyak ngomong. Aduh, duduk sih. Ya deh. Bagaimana kira-kira udah orang tidak dapat sastra di kampung nanti? Isi Rosa. Bagaimana kira-kira pandangan orang di kampung nanti dengan penampilan Rosa seperti sekarang ini?
Kalau melihat kenyataan yang ada sekarang, apalagi kalau sudah sampai di kampung nanti, Rosa bisa bawa sendiri. Sebagaimana tuntutan adat dan agama, mungkin Rosa akan jadi contoh dan teladan bagi orang-orang di kampung. Kalau selama ini Rosa menganggap ranah memang itu merasa, mungkin untuk kali ini akan berubah menjadi sukses. Dan semoga Rosa tercantol dengan seorang pemuda Minang yang selama ini Rosa anggap kolot dan berpikiran untuk Bebek lagi. Aduh. Rosa. Lagi. Hidup mulu sih. Jadi sampai di kampung juga Rosa sudah kecantol kok sama pemuda Minang. Masa? Iya. Nggak percaya deh. Contoh sama siapa? Coba. Aduh, masa aja. Iya dong. Nanti deh, sampai di kampung Rosa kasih tahu. Pokoknya orangnya cantik. Tapi dia udah merasa. Siapa sih orangnya? Pokoknya dia udah cantik kok. Siapa sih? Mau kasih tahu ya? Aduh, aku bangga. Aduh. Rosa, itu sudah ada pengumuman. Siap deh. Dokter, sudah ada pengumuman. Kami ngasih orang tunggu dulu. Jadi ya Pak, selamat jalan. Salam selamat saja untuk keluarga di kampung. Jadi, terima kasih. Alah, ya dokter. Kalau dokter selalu itu, oke saja tuh, oke Bapak. Bila saja bisa belanja. Kalau enggak, sekalian saja bawa Pak Kata. Ya, Pak Kata. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti lah, kalau terlalu yang belanja. Pak Kata. Ya, Pak Kata. Mari, Pak. Selamat jalan, Pak. Dah, Rosa pergi dulu ya. Iya. Selamat jalan, ya, Pak. Semoga tercapai segala apa yang kau cita-citakan. Salam Ida buat semua pemilih di kampung. Doa Ida selalu bersama Rosa. Terima kasih dah. Semoga Ida juga selamat. Pak Karta, saya pergi dulu. Ya, selamat jalan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Endo, lah sanjung puluh hari, lah ambil puluh negari. Siapa puluh nanti bawa pakai sedan itu? Hari pagi rupanya. Malah kira-kira tak tua. Kok kemari sandonya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Siapa? Lupa Paulina. Tuan. Mau makan? Iya. Kok tampil kau kok? Jadi, itu Rosa kok? Iya, Pak. Emang itu apa ya? Siapa yang tidak akan lupa, nak? Waktu kau kasih dulu, masih bebek. Ini lah gadang. Malah lagadi pula. Kenapa tidak dikabari dulu kalau mau pulang? Mbak aman kok letakkan saja. Barasian, Tuan. Entah, karena saja dek kami nak pulang. Langsung saja berangkat. Makanya kami tidak maju sama balik. Tapi Tuan sakit katanya. Iya, kan itu lagi nak tahu tu. Makanya kami pulang. Sejak peninggal Mak Sirosa ko, ia agak terdedong bolehnya. Sebenarnya sejak peninggalnya tu, dia mana gila sakit saja umurnya. Ini mereka sehat namanya terbaru. Tuan. Nah kami di situ sejak mandang kabar tu, ia kan tidak bakal hati kami di nyodo. Pikiran kami lah kasihan saja tadi. Tapi, baalah sama nyabunya. Apa yang bu kasihan? Maka tinggal tidak ada. Tidak kapai, ia zaman menjadi pikiran rasanya. Untunglah Tuhan apa coba. Emangnya apa sakit giginya tuh? Sakit ya tidak.
Tapi badannya teh serupa ini saja lah ini. Caca sehat, Caca lah kasih pulang. Kau tidak sekolah, nak? Kayaknya udah terus, Teh. Menurut papa sakit. Jadi, papa tidak bisa ditinggalin. Biarin nanti ditinggalin lagi. Lah, enggak kenapa itu. Berhenti serupa itu. Enggak, Teh. Enggak apa-apa. Nanti kalau mau lagi, tidak bisa kok. Kelas berapa nak kamu namanya sekarang ini? Tidak kuliah, Teh. Oh, kelas kuliah. Tapi malah lain sekarang nampaknya. Lain kenapa sih, Teh? Iya. Lah berubah nampak di Ete. Apa yang berubah, Teh? Kamunya yang berubah. Lah berlain daripada waktu pulang dulu. Apa itu yang berlain? Semuanya sudah lain nampaknya. Kalau dulu baru sampai, kau bilang, halo Teh. Sekarang sudah bisa bilang assalamualaikum. Oh, itu yang Teh bilang sudah lain ya? Bukan itu saja, Rosa. Pakaian kamu juga sudah lain. Dulu baju kau sempit indah berlengan. Sarawak pendek ya. Sekarang bagaimana, Teh? Inilah serupa Ibu Aji nampak dia, Teh. Kepala bagai, rasa songkok. Yang begini kan bukan Teh. Cakep ya, Teh? Iya, cakep. Dan lagi senang hati melihatnya. Kalau semua wanita Islam serupa ini, pasti pelanggaran-pelanggaran sekira akan berkurang. Dan juga buat di Minangkabau, pantas pakaian yang serupa ini. Sopan dan tidak ketinggalan zaman. Juga sesuai dengan tuntutan adat dan agama kita. Dan tidak dapat memakannya ya, Pak? Iya. Sudah maghrib, Rosa. Jadi mandi dulu, Jus. Nanti habis sembahyang kita makan. Baru sudah makan, kita cakap-cakap lagi. Iya. Sudah maghrib. Rosa mandi dulu ya, Pak? Nanti kita cerita lagi. Iya, sejarah mandi dulu. Mandinya di rumah saja lah. Tidak usah ketapian. Hari sudah senja. Emangnya di rumah sudah ada sumur, Teh? Sudah. Di rumah ini sekarang sudah hebat. Rumah sudah banyak yang pakai sumur. Listrik juga sudah masuk. Enak banget, Teh ya. Nanti orang-orang kalau mandi dan mencuci tidak usah berkumpul di tepian lagi ya, Teh. Itu tidak kurang orang bergantung di kampung ini. Iya, itulah salah satu keuntungannya semenjak di rumah ini punya sumur. Ada bagusnya tuh ya, Teh. Tapi jeleknya juga ada. Apa jeleknya, Teh? Semenjak orang jarang ketepian ini, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya jadi berkurang. Sebab kalau biasanya bisa bertemu 2 atau 3 kali dalam sehari. Sekarang bisa-bisa 2-3 hari tidak ketemu-ketemu. Kadang-kadang kalau ada yang sakit, sudah 2 atau 3 hari, ada juga yang belum tahu. Sudah hampir serupa juga dengan orang di kota jadinya. Iya ya, Teh ya. Benar juga kata orang tua-tua. Belum tentu yang baik itu semuanya baik. Dalam baik itu masih juga ada buruknya. Iya. Begitu pula sebaliknya. Yang kita sangka buruk itu belum tentu pula semuanya buruk. Kadang-kadang ada juga baiknya. Iya. Sudah jam 9 sih. Kita mandi dulu ya, Teh. Rosa, kok masih ngobrol juga? Kita maghribnya habis loh. Papa, udah ya mandinya, Pak? Sudah, udah. Ini cepat ya. Airnya banyak nggak, Pak? Banyak. Kalau kurang bikin aja. Kita semua ini kok. Pakai suami ya, Pak? Yaudah, kita mandi dulu ya, Pak? Ya deh.
Di sebelah mana mobil yang khususnya yang itu kali Esa? Tidak tahu deh. Coba aja kita tanya di sana, Pak. Kenapa ya, Pak? Kita yang disuruh cari ide dokter dia? Oh iya. Siapa ya? Kakak juga lupa. Kalau nggak salah, Oh iya. Sekarang baru kakak ingat. Siapa ya? Satu begitu namanya. Siapa ya? sekarang dia bisa ingat. Kita, siapa ya? Bukan kita, dek. Semayang. Ya, dia yang melihatnya semuanya, Pak. Kita lihat sekarang ya, Pak. Ayo deh. Jangan berangkat tuh semayang. Tanjung semayang, patai. Dia, semayang. Yang mana ada mobil yang semuanya? Apa ampun, ndak orang awak kiranya dah. Sangku orang awak dia tadi. Orang awak kok, Bah. Ini awak bisa kok bahasa awak. Itu ya ada mobil ke semuanya. Baru belajar bahasa orang awak ya. Iya, itu mobilnya naik lah. Oh, tapi yang namanya sebagai itu, ini itu. Kenapa kenal kamu pada? Oh, temannya dokter Tanjung, kan? Baru seminggu ini datang dari Jakarta. Sekarang saya mau ke Semarang. Ada surat dari Uda Tanjung buat ibunya. Kata Uda Tanjung, kalau mau ke Semarang, cari saja sopir yang namanya Cipade. Katanya Cipade itu adiknya Uda Tanjung. Oh, jadi ini kawannya Uda Tanjung. Masalah belakang dulu. Ini Ben lah kiranya. Iya. Ini siapa nih? Oh iya. Kenapa? Ini kakak ini. Oh, papanya Uni. Saya Padik, Pak. Ambo Hasan suka itu. Bapak dari Jawa juga. Iya. Tapi lagi dapet di Sarawak ya. Lai. Dah sudah enggak. Bahasa waktu enggak namanya. Oh sudah. Lepulo Pak. Ada kawan ambo 3 bulan baru dari Jawa itu. Alah lupa nih Sarawak. Pulangnya lah dindang-dindang saja ceritanya. Itu mungkin saja. Kok membanggakan awak orang dari Jawa tu. Antah juga tu ya. Jadi itu kita berangkat ke sana. Iya Pak. Naik lah ni. Naik lah Pak. Di sesi saja juga. Lain ada orang di sesi sana. Alun Pak. Duduk saja lah di sini. Berdua ni. Memang baik lah ya awak tu. Lain, naik lah Pak. Duduk berangkat awak lain. Bangsa kan kami duduk sekadek sampai terima dokter punya. Jadi Pak, halo, mungkin semuanya tu, naiklah. Cintaria, berangkat lagi. Bolong, kau yang komisian kau. Cik. Mak Pade. Apa, Mak? Marilah dulu. Apa, Mak? Kok ada tamu kok? Kawan Mak Ikan dari Jawa. Nih, kenalkan sedikit. Kenalkan Uda Tanjung. Upi Nilansari, Andrea Rosa. Ini bapaknya Umi Rosa. Oh, Upi Nilansari. Hasan, teman kita. Ayo, Tok. Pak, ke rumah, Wak. Iya. Mama tidak singgah deh, Cik. Mama menghantarkan penumpang ke Tanjung dulu. Alah, Mak. Nih, Kak. Mau pergi dulu. Kita aduk. Kita nanti dulu. Ayo saja lah nih. Sama Bapak. Saya mau antar penumpang dulu. Oh, begitu. Ya deh.
ya, Dek. Iya, sama-sama nih. Ayo, nih, Pak, Dek. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Nak. Waalaikumsalam. Oh, ya tuh. Tahu tuh. Iya, Nak. Ada tamu. Nak lah. Iya, Bu. Terima kasih. Nak, kenalkan, Nak. Iko Teh Rosa, warna hitam dari Jawa. Iko ayah Teh Rosa. Teh, ini nama hitam. Oh iya. Saya Rosa, Bu. Ini kakak saya. Kalian si Tamrin. Iya, dari Jawa. Sudah seminggu kami datang, Bu. Tapi baru sekarang sempat kesini. Duduklah di mana? Saya ke dapur sebentar. Tidak saja lah, Nenek. Dia Upi naik ke belakang. Upi tinggal dulu sebentar ya, Teh. Pak. Aduh, tidak usah repot-repot lagi. Duduk saja lah di sini. Kita ngobrol sama-sama. Iya, tidak usah sibuk lah, Teh. Tidak apa-apa, Teh. Duduk dulu lah, Teh. Pak, Upi ke belakang dulu. Ya, Bu. Berdua saja ya dari saya? Iya, Bu. Hampir ya tinggalnya sama si Tamrin? Dekat sih tidak, Bu. Cuma kami sudah lama kenal. Kami berobat terus sama dia. Apalagi kemarin ini, waktu Papa sakit, udah Tamrin sering ke rumah memeriksa Papa. Jadi kemarin ini, waktu kami bilang mau pulang, Sobat Tamrin menyuruh kami mampir ke sini. Ini dia ada berkirim surat buat Ibu. Dan ini sekalian oleh-oleh dari kami. Ini surat dari si Tamrin ya, Nak? Ini apa pula nih pakai oleh-oleh segala? Sama kami dari Jawa, Bu. Terima kasihlah kalau begitu. Tunggulah Upi sebentar dulu, biar dia yang baca suratnya. Alah, iya. Dari tadi mau coba, lalu saja mau. Bapak kemana, Bu? Ayahnya seperti sangka tadi. Sebentar lagi mungkin tidur itu. Seperti sangka, Lin. Aduh, Upi, ambil air segala. Ya, hanya air saja cuma, Teh. Ayah, diminum airnya, Teh. Pak, ini kebetulan ada ubi rebus nih. Boleh nggak, Teh, ubi rebus? Ya, doyan dong. Masa iya nggak doyan? Iyalah, dicoba. Lo ketujuh di Rosa nih. Ini telur rebus namanya nih. Coba lah, Pak. Iya, Bu. Ayah lagi makan, Teh. Pak, ini surat siapa, Nak? Surat dari Mak Itang Kau. Itu nama baca. Baca ya, Nak. Baca lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahnya barangkali pulang. Ini ada tamu, Mas. Kalau muridmu. Lama mana alum pulau. Dari betul sangka, Pak? Iya. Dek, kenalkan, Dek. Ini Teresa, teman Mak Ikan dari Jakarta. Dan ini ayahnya Teresa. Oh iya, Malin Merajo. Hasan ketemu kita. Ini Dek, Teresa, Andrea Rosa. Malin Merajo. Duduklah, Pak. Iya. Ini sudah apa, Kiki? Surat Mak Ikan, Dek. Teresa nama bau. Oh, dari Cikambin. Jadi, lama punya Cikambin? Sudah, Pak. Sudah lama juga. Kalau anda, sebelum nak sampai jadi data dulu, anda lah kena jual jadinya. Waktu itu, ia masih membantu-bantu Pak Dr. Rahman Saleh. Ketikanya masih kuliah dulu. Kebetulan kuliah waktu anda sakit, pada adat kau enggak Cikambin sekolah nama-nama awal-awal, antara keba'a lah jadinya. Ba'a mengkawai itu, Pak. Iya, setahun yang lalu kami dapat kabar anak Teresa itu meninggal. Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sakitnya, Pak? Sakit jantung. Jadi itulah sebenarnya, Pak. Sejak sepeninggal almarhumah itu menambah lah jatuh sakit dulu. Baru kepulang ke Tatangko terasa sehatnya baru. Kami pulang kau pun bersejarah pulau, Pak. Kagak ada Tamrin pulau kok mengkoda kami pulang.
Berapa ya ceritanya itu? Panjang sejarahnya, Pak. Kira sekolah yang menjadi pangkal sababnya. Benar, Pak. Gara-gara saya makanya kami sampai pulang. Memangnya kenapa, Rosa? Panjang kok, Pak, ceritanya. Alay, aja cerita sampai lupa, Bo. Kampung Bapak di mana, Bo? Kami orang ini, diangkat angkut kampung kami. Tinggal di Jaya lama, Pak. Lama banget pulau. Sejak tahun 59, sejak keluar dari Rimbo dulu. Lah 24 tahun tuh. Lalu kok bilang dari dulu. Kok 6 pulang, ya baru sekali kok berinya. Anak kira-kira, kok pulang. Baru 2 kali, Pak, dengan sekarang. Kira-kira 5 tahun yang lalu sekali. Oh, patut malah tidak bisa terawak ya. Iya, Pak. Makanya kami pulang sekarang ini untuk mendekatkan kembali diri kami dengan cara-cara di kampung ini. Karena saya sudah besar kayak begini, saya tidak mengetahui sedikit juga bilik-bilik adat kita di kampung ini. Dan yang sekarang saya tahu, saya telah merugi selama ini. Akibat saya tidak mempunyai perhatian terhadap adat itu. Yang mana selama ini saya selalu beranggapan negatif terhadap adat kita itu. Tapi nyatanya tidak. Dugaan-dugaan saya selama ini ternyata keliru. Makanya kepulangan saya sekarang ini adalah untuk mempelajari bagaimana sebenarnya adat kita di Minangkabau ini. Kenapa baru sekarang nak ingat itu? Ya, karena dari dulu saya tidak bergaul dengan orang Arab. Sampai-sampai saya sendiri tidak merasakan bahwa saya adalah orang Minang. Baru setelah dibuatkan adat sendiri, makanya dari timbul hasrat hati saya untuk mengetahui adat ini. Sebab sekarang pun saya yakin bahwa adat kita ini adalah baik dan bisa diterapkan dalam sistem bagaimanapun juga. Karena adat kita ini benar-benar tak lekang oleh tanah dan tak laku oleh hujan. Asalkan setengah-tengah mengikuti sebagaimana ajaran adat itu yang sebenarnya. Iya, benar, Rosa. Tapi sayangnya ada sebagian dari orang kita ini yang banyak salah dalam perhatian ajaran adat itu. Sehingganya banyak orang lain, bahkan orang kita sendiri berpandangan negatif terhadap adat itu. Benar nggak, Pak? Kan? Iya, memang itulah penyebab sebahagian dari generasi muda Minang sekarang ini berpandang negatif terhadap adat nenek moyang sendiri. Tetapi saya rasa mudah-mudahan lambat lainnya nanti yang benar itu pasti akan berdiri. Iya. Apalagi kalau banyak orang-orang seperti Mak Rosa ini mempunyai perhatian pada adat itu. Saya rasa dalam tempoh tidak lama akan kembali dia Minangkabau ini serupa yang tidak. Benar nggak, Pak? Iya, benar tuh. Insya Allah, Pak. Kalau Rosa sudah mengetahui benar nanti mengenai adat kita ini, Rosa akan bimbing semua wanita-wanita generasi Rosa ini masalah adat. Tidak penting, ya? Tidak berapa penting. Tapi bisa. Bagaimana, Pak? Kita pulang dulu ya? Iya deh. Ya, mau kemana? Cepat-cepat saja. Bentar lagi ya. Langsung ini nenek. Ya, nenek langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak orang lah. Langsung. Kenalan Maipan dari Jakarta sih. Dari Jakarta? Kenapa tidak pernah di Jakarta dulu? Pernah di Jakarta, Pak. Oh, pernah. Lama saya di sana dulu. Sampai Sandring, Pak. Iya, ya. Iya, biar sampai Sandring. Ambil kok, kan lama. Kontan. Berapa tahun di Jakarta dulu, Pak. Lama ya, hampir sebulan. Kalau mau senang. Kalau ambil, baru 20 tahun. 20 tahun enggak baru namanya sudah. Oh, itu siapa? Enggak baru. Enggak, anak. Anak. Itu ambil kok enggak baru tadi. Itu enggak baru. Gampang. Enggak orang awak atau enggak baru yang enggak baru. Itu orang awak kan? Apa kamu bilang? Kamu katakan ambil saya ini. Lanjut ambil om. Kalau sama orang kita tidak panggil om Rosa, tapi panggil mama. Maaf, Nek.
Panggil bapak saja sama saya. Kalau Istanbulin, bapak di rumah dia. Kami ini kan bukan yang di Arab Istanbulin. Iya, Pak. Iya. Kamu ini yang di Arab Istanbulin. Bukan, Pak. Maksud saya, iya, panggil bapak. Oh, begitu. Ya sangka aku yang di Arab Istanbulin. Bukan, Pak. Oh, kamu bukan orang awal. Ya, orang awal, Pak. Itu kan bapak saya. Kenapa kamu tidak bisa Sarawak? Baru mau belajar, Pak. Bukan. Ya pada TV, nah baru belajar Sarawak. Sedangkan si Karyo orang Jawa lebih bisa Sarawak. Kok banyak orang awak suku ala kebiasaan sajaknya saja orang awak kode yang lain tu. Mengaku dia orang Minang. Tapi jangan tahu dia ada Minang ni. Bahasa Minang saja tak pandai. Anak suku kalau nak nanti itu Minang kabel itu. Anak apa dapat yang itu? Iya tu Pak. Tidak salah tu dah. Kami itu makanya pulang ke sendiri istilah yang ada Pak. Supaya mereka bisa berajar dan sekalian berajar bahasa awak. Memang salah kami namanya selama itu ya. Aku ya tu. Mengapa itu? Kok masih anaknya sebenarnya anak-anak orang awak yang dirantau itu mana tidak diberadat tidak pandai Sarawak itu berajar sebenarnya anaknya. Kurang-kurangnya kok tidak pandai kepandai dan jadi. Mengerti saja bila dulu. Nak yang bisa diuak peluang saja. Kata lu selambik oh. Adalah dia yang kok kampung. Mencari pakaian anak itu tadi ayo gak arok dia. Mengaji ada. Kalau mengaji lagi lah Pak. Ini saya semua magaya lah lagak kata. Syukur lah kalau ada itu. Kalau dia tidak dia ayo lah payah. Kalau lagi tahu dia agama. Lalu semua mengerti Sarawak. Ayo tak cari mana untuk belajar ada itu dah. Oh katanya ada menunjukkan kemenatan ada apa? Enggak. Cuma hubungan biasa saja. Karena kami tidak berubah kayaknya. Jadi kami lah kenal banyak. Jadi kepatang tu kebetulan kami pulang ke kampung. Kami sabut kayaknya. Dikirimnya kami singgah kemari. Dikirimnya suruh untuk bapak ibu supaya kalian kenal saja. Oh tak langsung. Nah tak hubungan pasal-pasal berapa? Kalau yang saya tahu enggak ada nampaknya. Tapi antara pula urusan yang muda-muda sini kurang jalan pula dah ya. Ini bagian tu. Tak kata-kata orang awak tu. Kok tidak ada bagus kan? Kempur masyarakat rendah tu. Kok ada bagus yang ada balik waktu kan tak? Nah tentu. Kalau yang sini tu lain ada di dekat. Cerita-cerita lasang. Jauh ke tak? Saya balik lasang ni dulu. Betul. Tak keluar ada tu lain. Jika kisah kau pergi le saja dosa. Kenapa? Kalau betul ini tak? Oh betul ini. Sampai malam ada dosa. Ada tak boleh. Tapi orang di rumah kami pun boleh coba lambat dana pulang. Kalau itu jadilah. Ayo Bu, kami pulang dulu. Kok kejar-kejar benar nak? Bentar lagi lah. Makan lagi lah kita dulu. Terima kasih aja Bu. Lain kali saja Bu. Nanti juga kesini lagi kok. Iya Kotek, baru sekali ini kesini. Tidak dapat makan lagi. Biarin dulu, nggak apa-apa. Nanti juga kesini lagi kok. Janji ya Teh ya, nanti kesini lagi. Ingat tapi ya Teh. Insya Allah sih, kalau tidak ada halangan. Ayo Bu, Pak, kami pulang dulu. Iya, terima kasih. Ayolah Pak, Bu, kami pulang. Ya, jadi. Alah, iya. Jadi awak jalan-jalan sampai angkat. Oh. Nanti lah. Ada saja katanya. Jadilah kalau gitu. Kami tahu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kok kakak mau oto kan nanti? Nanti kan sampai mau oto? Iya, jadinya. Mana tu suruh isi dan sabrin tu? Lain. Iya, limba baca babel deh. Aku pun malah baca ni. Apa kalau kahal? Jadi tu ya. Jakarta mendapatkan yang mulia ayah bunda serta semua keluarga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang mulia, pertama-tama anda mengucapkan puji-puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama.
Selanjutnya, Ananda mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ayah bunda serta semua penghuni di sini didapati surat Ananda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya. Amin. Begitu pula Ananda sewaktu menulis surat ini, alhamdulillah berkat doa ayah bunda dan kebenaran serta pemilih semua, Ananda juga ada dalam keadaan sehat walafiat saja. Ayah bunda yang mulia, semoga Ananda berkirim surat ini pada ayah bunda, yaitu untuk memperkenalkan orang yang membawa surat ini dengan ayah bunda serta semua pemilih kita. Dia adalah Andrea Rosa dengan ayahnya, yang mana kami di Jakarta sudah berkenalan baik. Harapan Ananda, semoga ayah bunda dapat menerimanya dengan segala senang hati, karena dia ingin sekali kenal dengan keluarga kita. Demikianlah dulu surat Ananda ini. Semoga ayah bunda dapat memaklumi. Kabar lain ada baik-baik saja. Akhir kata, terimalah salam dan doa Ananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud Ananda dari jauh. Sambung. Agak lagi dia ni surat kau nampaknya lah. Bau jangan nampaknya baru kasih kau. Hati-hati lah ni. Kau bagaimana? Nggak ada itu Tuan. Tak ada itu semua. Tak tentu kau mau kasih surat tadi itu. Pada di calon nanti kau nampaknya pada itu. Orang awak yang tak pandai cara awak tu. Daripada itu, elok jalan-jalan menanti orang lain sekalian. Jalan rasa tak orang awak. Gampang kalau nak menjadi seorang awak. No? Tapi kalau kau meminangkan orang Minang kau tadi, meminangkan orang lain murah. No? Alam tantu lah tu Tuan. Kan nggak ada ditabikkan setandring di surat itu dong. Dikatakannya secara jalan malah enggak. Hijau kecil itu jalan kau. Kau enggak itu kena 20 saja tu payah kemari mencatatkan surat itu saja. Saja tu pandai kalau harus tanding jalan dia. Nggak ada lurus setandring itu Tuan. Itu lah kau enggak dengan tantu kau dah. Tanding itu lah jalan kau. Kalau lama di pakaian mendidik itu, ala enggak jawab ni sudah. Antang, awak cari malah nanti. Enggak nanti dah. Dari sini kalau nak menjaga dia. Kok kemarin dia nanti, ada dia biasa. Bagaimana kau tu? Nah, ada yang kebaru ni. Kok betul saja Tuan. Kau nak menjadi jaga ini. Ada lah, hari apa ni? Ada yang tinggal sambil lalu saja tadi ni. Dari mana Tuan? Dari apa? Kau nak istati. Lah, ada yang kebaru ni. Mana? Mau pergi? Lah kau pergi sekali Tuan. Jadi itu Tuan. Sama pula kalau ayah kau nanti. Lantai pula megari alinju pulangnya. Sama ya tu ceceknya tadi tu mak. Antah ceceknya ke rumah si Kati. Sejak sudah sembahyang linju tadi ngapain alinju pulangnya leh. Ayah kau tu kalau lagi jalan terus itu tu. Tidak mengana pulang. Rai. Hah? Tuh ayah pulang tu mak. Di mana si Kati tinggal sini? Di Padang Panjang. Bah ada itu kecil. Bah apa mbak? Sejak subuh tadi tadi. Lah kamu baru pulang. Kan sudah semua ni. Dia dah tahu tadi Rai. Iyalah. Bah apa kau kini baru pulang? Jauh mana rumahnya? Rai. Oh itu pulang dari rumah Kati itu tadi udah tinggal di semalam. Kiranya di sini ada tamu dari Jakarta Rai. Ya tamu dari Jakarta sudah. Kemana awak pulang? Tidak, tapi ada anak gadis dia jayanya. Katanya, ia kenal baik di Tamrin, Jakarta. Anak gadis ya? Kamu tak orangnya? Kok pacarnya enggak dah? Orang mana? Kalau ceceknya, tidak. Tapi, entah, tidak ia agak curiga. Apalagi menangani si Tamrin itu sayangnya jamaknya. Beneran di situ orang tua? Tidak, ngapain ya tadi dah dia. Tapi ceceknya nanti dia naik ke kamar dia. Tidak kata dah tu. Kena hati-hati dah.
Jadi lah kalau nggak terpikir tagak, udah nanti. Nah itu memang pokoknya deh, masih pasti ini masih malah tuh tandai-tandai nanti apinya. Kok yang sineti itu acak-acak suruh malam ke sini. Kalau sineti kan ke rumah itu, ya itu. Ada persediaan dia pakai Sarawak dan bagi KTB sebagai. Kok bisa buatkan bagai sineti, kok bagi negeri bagi api itu, akibat itu kodak, kirimkan kodak untuk ke Skandrin. Daripada bunuh itu, Dia udah bagai, gue suruh ke kemana kami datu, seindah si bos saja tong di situ sekali. Mak laki kantin dia anaknya, jadi kalau tidak nanti itu tunggu lagi. Dia nak kemari saja tu dia. Kok lain, aku lah cerita. Indah saja lah nanti sekolah ke Jawati ya. Dia nak datu nanti jadi tampil itu. Kalau datu, kan nanti bisa. Kalau nanti kan ya. Ini ketika pindah ke itu, kalau lakunya nanti isinya enggak ada. Ambil saja lah sedikit itu dulu. Hati sebagai saya ini, jadi bagi-bagi itu. Terlalu banyak punya dah. Udah kan namanya. Dia kan harus mengikuti perintah udah. Mana bentu, ada yang terus dia kontrol. Beres dia kontrol. Alah, aku sudah dah dia kan, lada sakit kalau darah tu, memang. Udah semayang tadi. Kalau itu yo tu, tidak boleh salam dia sekecil dia tu doh. Dia kan kau saya kau nanti. Irai lah namanya, nak agak lama. Dalam India rasanya membuatkan irai itu. Barang kopi anak mama katanya. Jadi kalau udah semayang, nak irai dia kan. Semayang awal nanti, panjang megari mas. Jadi mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak. Sudah lama kok Tiro? Baru kira-kira setengah jam. Iya. Ini ada surat tadi di Jakarta untuk Bapak. Surat dari mana, Pak? Dari Padang. Dari Non Andrea Rosa, Pak. Oh, dari Andrea Rosa. Mana, Pak, suratnya? Itu saya taruh di atas meja Bapak tadi. Oh, iya. Terima kasih. Selamat siang. Ini Kakanda Dr. Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, terlebih dulu Adinda berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Kakanda didapati surat Adinda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya. Begitu pula kami. Hingga perpisahan kita di Kemayoran 10 hari yang lalu. Alhamdulillah, berkat doa Kakanda, kami tidak ada dalam keadaan sehat walafiat juga. Begitu pula semua sambil yang ada di kampung. Kami dapati ada dalam keadaan sehat walafiat pula. Kakanda yang kami rindukan. Saya tahu, kalau sekarang Kakanda tentu sudah bertanya-tanya dalam hati. Kenapa baru sekarang sudah kami muncul di hadapan Kakanda? Tentu Kakanda khawatir kalau ada apa-apa dengan diri kami. Tapi mudah-mudahan dengan munculnya sedikit surat ini, semoga rasa khawatir dan tanda tanya serta was-was itu hilang di hati Kakanda. Kakanda yang baik hati, dengan perantaraan surat ini, Kakanda akan menceritakan kisah perjalanan sejak berangkat dari sini sampai ke Padang. Pada hari keberangkatan desa dulu itu, tepatnya sesudah kita berpisah di ruang pengantar, tepat pada pukul 13, pesawat yang membawa kami pun berangkat meninggalkan lapangan terbang Kemayoran. Menuju lapangan terbang Kabin, kira-kira 1,5 jam lamanya dalam perjalanan. Pesawat pun mendarat di lapangan terbang Kabin. Lebih kurang jam 15 kami telah berada di luar lapangan terbang. Dengan meminta sudah pasti, kami pun meninggalkan lapangan terbang. Sebelum menuju ke Bukit Tinggi,
Kami masih dulu sejenak di kota Padang yang tercinta itu. Dalam perjalanan inilah Rosa jadi terharu menyaksikan keindahan kota Padang. Yang di sana sini dihiasi oleh bangunan-bangunan rumah bajonjong yang berdiri megah dan anggun, yang melambangkan rumah adat Minangkabau. Itulah kesan kepada Rosa waktu pertama kali menginjak kaki di kampung halaman yang tercinta ini. Kira-kira jam 15.30 baru kami melanjutkan perjalanan menuju kota Bukit Tinggi. Itu udah dapat membayangkan betapa indahnya lihat kelok jalan yang Rosa lalui, dengan pemandangan alam batang aneh beserta air terjunnya. Hingga cerita, kira-kira jam 17.45 sampailah Rosa di kampung halaman dengan selamat. Kakanda yang jauh di seberang lautan. Tentu Kakanda tidak akan marah, bukan? Apabila Rosa dalam surat ini menceritakan dengan panjang lebar tentang pengalaman-pengalaman Rosa selama di kampung. Tentu tidak, bukan? Nah, sebaliknya, tentu tidak akan bersenang hati mendengar semua pengalaman-pengalaman Rosa ini. Udah Tamrin yang baik hati. Setelah Rosa membuktikan dengan mata kepala Rosa sendiri, sekarang Rosa mengakui terus terang bahwa tuduhan-tuduhan Rosa terhadap alam Minangkabau selama ini adalah tidak benar. Situasi yang Rosa temui di kampung sekarang benar-benar bertolak belakang dengan situasi waktu Rosa pulang dulu. Ini yang benar. Semua kata-kata Kakanda dulu, walaupun kita seekor harimau yang akan masuk ke dalam kandang harimau, tapi kalau kita bersikap seekor kambing, maka harimau-harimau itu akan memusuhi kita. Secara jelasnya, walaupun kita seorang orang Minang yang pulang ke negeri asal kita ranah Minang, tapi kalau kita tidak bisa berlaku dan bersikap seperti orang Minang, maka orang Minang itu sendiri pun jelas tidak akan bisa mendengar kita. Tapi sebaliknya, walaupun kita bukan orang Minang, datang ke ranah Minang, tapi bisa menyesuaikan diri dengan cara orang Minang, pasti orang Minang itu akan menerima kita di sana. Sekarang jelas, semua apa yang Rosa tuduhkan dulu itu ternyata tidak benar. Maka dari itu, sesuai dengan perjanjian kita dulu, sekarang Rosa bersedia untuk mempelajari adat kita ini secara mendalam. Dan akan tidak jadi ibu sama ada dokter. Kakanda yang Rosa hormati, 2 hari sebelum menulis surat ini, Rosa dan ayah sudah kembali dari kampung Kakanda. Memang benar, tidak susah untuk menemukan rumah Kakanda. Yang kebetulan kami dari Batu Sangkar ke sini, menonton dengan mobil yang sopirnya namanya si Pade. Dia mengantar kami sampai ke rumah. Di rumah kami bertemu dengan emak dan ayah Kakanda, juga dengan seorang keponakan Kakanda yang lincah dan cerdik, yang namanya Upi Sari. Juga sewaktu kami akan kembali pulang, kami juga berjumpa dengan mama Kakanda yang bergelar Hitam Baru. Saya lihat kita selalu orangnya agak seram. Waktu kami pulang, kami pun diberi oleh-oleh pisang batu oleh ayah dan emak. Kalau tidak ada halangan, mungkin dalam waktu dekat kami akan datang lagi ke Sungai. Demikianlah diri kita secara ringkas pengalaman-pengalaman Rosa selama berada di kampung. Akhir kata, inilah salam dan doa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima salam rindu adinda dari jauh, Andrea Rosa. Abari punya tahu apa dan bagaimana yang ada ini. Mudah-mudahan ini bisa memahami secara keseluruhan dan jadilah sebagai seorang bunda kandung. Kak,
Apa Rosa? Udah Ete sembahyang. Rosa ini macam apa ini? Awaklah besar. Tidak juga tahu lagi. Emangnya kenapa Teh? Sama Ete ini kalau sudah panggil Ete ya sudah. Jangan panggil Ida lagi. Ida itu kan buat panggilan orang laki-laki tuh. Loh, kapan Rosa panggil udah sama Ete? Tidak teringat lagi tuh. Sebentar ini manggil apa namanya itu? Oh, Ete. Bukannya Rosa manggil Ete tuh udah. Tapi Mas Rosa nanya sama Ete. Sudah Ete sembahyang. Jadi udah yang Rosa maksudkan itu sudah. Bukannya udah Ete. Oh, dialah kalau begitu. Kan mengapa Rosa manggil Ete? Nah, Ete lupa lagi tuh. Katanya tadi mau ngajarin Rosa mengenai orang perempuan di Minangkabau. Oh, itu. Udah sembahyang cara gak Rosa? Kan udah baru santai. Kemarilah duduk dekat Ete kalau ya. Nak boleh Ete terangkan. Sini Ete terangkan dulu mengenai pembagian wanita di Minangkabau. Loh, emangnya wanita itu dibagi-bagi Teh? Iya. Maingat pentingnya kedudukan yang dipegang di urang padusi di luar dan di dalam rumah tanggo, maka di adat Minangkabau orang padusi itu dibagi ada 3 golongan. Kalau Rosa pernah mendengar cara mengatur adat memakai, maka cara mengatakan urang padusi adalah tiang nagari atau negara. Apabila orang padusinya baik, maka nagari atau negaranya baik pula. Baik itu pun sebaliknya. Apabila padusinya rusak, maka rusak pula lah negeri atau negaranya. Maka dari itu, adat Minangko membagi kaum padusinya atas 3 bagian. Apa tuh Teh? Golongan yang 3 tuh? Nan pertama, padusi Simarewan. Yaitu orang padusi yang pahamnya serupa getah cair. Tahu getah cair tuh? Tahu Teh? Itu lem cair kan? Nah iya. Getah cair tuh pahamnya yang ini elok, yang itu ketujuh. Mau saja kemana dibawa, diapakan saja jadi. Serupa tinting tumbuh di lereng, kemana angin dialah ke situ pula. Belum dijujai dialah galak, belum diimbau dialah tiba. Serupa balang terlampau jinak, umpama cacing kepanasan. Suka melihat bayang-bayang, suka berdiri di tepi jalan, berpikir lebih dari kena. Bila bercampur dengan laki-laki, banyak galak dari kata, banyak kecika dan kecindan. Malu dan sopan tidak dia pakai, ereng gedendeng tidak berguna. Suka bicara yang kotor-kotor, galak serupa gunung runtuh, baik dekat sanak famili maupun dekat orang lain. Bicara tidak punya timbangan, suka menyinggung puncak kada orang, menjujang balasan di kapalo. Hati busuk, pikiran busuk, kasar mulut, besar kata, tidak hormat sama orang tua, tidak tahu dengan nenek mama, tak tahu adat dengan limbago. Maunya seenaknya saja. Padusi yang serupa ini adalah padusi yang tidak baik. Kalau padusi Mamang Kalian tuh baapu loh Tite. Nah, itu juga tidak baik Rosa. Tidak baiknya bagaimana Teh? Nan dikatakan padusi Mamang Kaliawan itu adalah padusi nan tinggi hati. Bila berkata atau berunding di tempat yang ramai, segalanya mau lebih dari orang. Orang yang begini ini jarang diam di rumah, suka bertandang dari rumah yang satu ke rumah yang lain, suka membanding-bandingkan orang dengan dia, suka bergunjing dan memperkatakan orang. Bila mandi di tepian, dia menyebut-nyebut orang saja dan memperkatakan orang sekampung. Memperbincangkan orang laki bini, suka mengusut dan selesai, menyusahkan pikiran orang banyak, asung siasat, dengki dan hianat, tidak memakai malu dan sopan. Akal busuk, pikiran salah, ibarat koncah lawe arang, capek kaki tapi panarang, ringan tangan tapi pamacah. Batanak jumangguai haram kok kapandai, mali orang kamali salah. Urang sanang ini susah, urang susah ini seso. Oh begitu ya Teh.
Sekarang bagaimana yang perempuan sebenarnya perempuan itu teh? Nanikuah nan dikatakan padusi menurut adat di Minangkabau, yaitu seorang padusi nan mempunyai sifat terpuji menurut adat, nan mempunyai kepandaian dan pengetahuan. Sebab seorang padusi itu adalah wanita nan baik budi pekertinya, sopan tingkah lakunya, dan mempunyai sifat malu. Jadi, wanita yang macam mana yang dikatakan sebenarnya perempuan menurut adat kita di dunia ini, Kak? Yang dikatakan sebenarnya perempuan menurut adat Minangkabau adalah orang perempuan yang memakai sopan dan terapi, rasa dan perisa, basa dan basi, mulut manis, kucing dan murah, pandai bergurau sama besar, hormat kepada ibu bapak, khidmat kepada orang tua, takwa kepada Allah, mengikuti ajaran Rasul, pandai menerima di ladang, takut dibudikan terjual, malu ditahankan tergadai, tahu dimungkin dan patut, melakukan sesuatu di tempatnya, menjauhi sumbang dan salah, adusinan sarek-sarek yang juga dicuri di teladan. Itulah yang dikatakan bunda pandu yang di Minangkabau itu. Jadi ketiga-tiga golongan itu ada di Minangkabau ini, Kak? Ya ada. Tidak saja di Minangkabau ini. Di mana-mana pun akan kita jumpa yang cerita itu. Makanya kita tidak boleh mengatakan orang suku itu begitu, orang suku ini begini, suku itu baik, suku ini jelek. Tidak boleh. Sebab setiap ada yang baik pasti ada jeleknya, dan setiap yang jelek itu pun mungkin ada baiknya. Tidak mungkin semuanya baik atau semuanya jelek. Umpamanya kita orang Minang, karena ajaran adat Minang baik, terus orangnya semua akan baik. Belum tentu rasa. Iya ya, Pak. Sekarang bagaimana sifat yang harus dipakai bagi seorang bunda kandung menurut adat Minang, Pak? Seorang bunda kandung menurut adat Minang harus memiliki sifat kepemimpinan sebagai berikut. 1. Bersifat benar. 2. Bersifat jujur dan dipercayai lahir dan batin. 3. Bersifat tegas. 4. Pandai bicara. 5. Mempunyai sifat malu. Kelima sifat ini harus kita kaji secara luas. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, umpamanya seperti sifat benar tadi. Seorang bunda kandung yang bersifat benar akan bisa tercermin dalam pergaulannya sehari-hari, yaitu benar dalam perkataannya dan benar dalam perbuatannya, benar pula dalam tingkah lakunya. Juga selalu mendidik lingkungannya dengan sifat-sifat kebenaran, selalu berpihak menegakkan dan memperjuangkan kebenaran. Seorang wanita dalam adat Minang harus menjauhi sifat dusta. Bagaimana pula sifat jujur yang dipercayai lahir dan batin itu, Pak? Itu pun sama dengan sifat benar tadi, yaitu jujur dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan mendidik lingkungan dengan perbuatan jujur. Harus menjauhi sifat yang berlawanan dengan sifat jujur tersebut, seperti menipu, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, mamapuh dalam balango, menyusuh anak kemanakan, menjual orang dalam nagari, dan lain sebagainya. Yang sama dengan sifat-sifat jelek seperti itu. Itu pun sama dengan sifat benar tadi, yaitu jujur dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan mendidik lingkungan dengan perbuatan jujur. Harus menjauhi sifat yang berlawanan dengan sifat jujur tersebut, seperti menipu, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, mamapuh dalam balango, menyusuh anak kemanakan, menjual orang dalam nagari, dan lain-lain sebagainya. Yang sama dengan sifat-sifat jelek seperti itu. Terus, bagaimana sifat cerdik yang dikehendaki adat Minang, Pak? Sifat cerdik yang dikehendaki oleh adat Minang bukanlah cerdik busuk atau sifat cerdik yang merugikan orang, tapi adalah sifat cerdik, tahu dan pandai. Bagaimana pula yang cerdik, tahu dan pandai itu, Teh? Cerdik artinya
mengetahui mudarat dan mufaat, laba dan rugi, sumbang dan salah, tahu diunak nan kemanyangkut, tahu diranting kanan cucu, dahan nan kamayincit, angin nan basabuang, tahu di alamat kata sampai. Oh, begitu pengertian cerdik itu ya Teh ya. Bagaimana pula pengertian tahu di sini Teh? Yang dimaksud dengan tahu yaitu berilmu pengetahuan dalam rumah tangga, lingkungan, pendidikan, bidang kewanitaan, bidang adat, agama dan negara yang sesuai dengan mungkin dan patut. Kalau pengertian pandai itu apa Teh? Yang dikatakan pandai yaitu pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya menurut mungkin dan patut. Gak pandai bergaul. Hormat kepada yang tua, apalagi terhadap kedua orang tua dan suami. Kasih kepada fakir miskin dan anak-anak. Jadi, orang perempuan di Minangkabau ini dituntut agar berpendidikan dan berpengetahuan. Sebab, sifat cerdik, tahu, dan pandai itu tidaklah mungkin akan dimiliki oleh seorang wanita yang tidak berpendidikan dan berpengetahuan. Yang dimaksudkan pandai bicara itu bagaimana Teh? Yang dimaksudkan pandai bicara di sini bukanlah pandai mauta seperti tukang obat, bukan. Tapi fasih lidah di dalam berkata-kata, karena wanita adalah berfungsi sebagai pendidik dalam rumah tangga, keluarga dan kaumnya. Sebab fasih lidah di dalam berkata-kata adalah merupakan suatu alat yang ampuh dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat, terutama dalam lingkungan wanita dan anak-anak. Benar ya Teh ya? Rupanya memang hebat cara adat kita ini ya Teh. Nah, begitu pula dengan sifat malu. Seorang bundokan yang menurut adat Minangkabau haruslah mempunyai sifat malu dalam dirinya. Malu itu adalah bagian dari ajaran adat Minangkabau. Apabila seorang sudah tidak mempunyai sifat malu, tidaklah disebut orang beradat di Minangkabau. Apabila seseorang sudah tidak mempunyai sifat malu, tidaklah disebut orang beradat di Minangkabau. Malu adalah suatu sifat yang dianugerahkan Allah di dalam diri manusia yang beriman dan bertakwa. Sifat malu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang melanggar adat dan cara, serta norma-norma hukum yang berlaku, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Sifat malu inilah yang merupakan benteng bagi seorang wanita. Apabila seseorang wanita tidak bermalu, tak obahnya seperti sekuntum bunga ros yang tidak berduri. Sifat malu inilah yang membuat seseorang wanita menjadi wanita yang berbudi luhur, sebagaimana yang dituntut oleh adat dan agama. Menurut ajaran Islam, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Begitulah bondo kandang yang diinginkan oleh Kasih sabale rasa. Awas tuh dulu ya. Nanti awak ulang pula. Tidur awak alay. Pasangan pula jago subuh beko. Ini nggak berasa saja udah malam. Besok sudah udah ngantuk rasanya. Ayolah, tidur awak alay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di gue Tek mah. Kata Upi kalau pulang. Lihat. Tapi ya Tek terai di sekolah. Ba'al lah ke Upi pulang. Itu Tek. Guru rape. Mana sama Tek. Saya ditipu sebantaku. Upi dijapu barangkali. Nah. Apa? Siapa? Tahu Upi. Iya nah. Apa juga menarik adik kan memang. Tak ada lagi pulang. Guru rape nak. Nak. Yang memasangkan gambar-gambar di dinding. Itu nak. Nenek. Indah.
Untuk mati tahu, apa bangki rajinnya nampak di nenek sekaligus. Segalanya tadi sudah rasakannya dari pagi. Makan bapak lalu leukemia dari pagi. Mohon diambil hati nenek ini. Kalau nenek mak sayang kayaknya pakaiannya bagus kan lah. Balain tuh ini. 8 lebak kainnya kemarin. Baju kurang, baca bagai. Itu barangkali Pi. Mungkin dikatakan mangku kau barangkali surusan yang kemari di Sari. Dah ada itu jadi nenek. Iya, dari katatan masuk dana ngedatangin suruh satu kan nenek. Bingung nenek. Anta, mungkin iya barangkali. Hah? Ya tuh nek. Ada yang tiba barangkali. Tiba malah saya lihat kenapa. Teh, atau siapa teh? Atau kita adek bantunya sih. Berhenti di muka. Ya kalau yang tiba. Atau Rosa candanya teh. Nek, atau Rosa tiba nek. Atuk Rosa? Si Rosa? Itu ya kemarin nek. Itulah si Rosa kemarin waktu dulu kita. Iya, nanda sudah kau di situ tuh. Gak ada serupa orang gak silagaknya kak. Serupa nenek Aji nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Rosa. Sama siapa teh? Kok sendirian? Iya, Pi. Dari rumah berdua dengan papa tadi. Akhirnya mau diantarin sampai ke sini. Tapi di Batu Sangkar ketemu dengan BKD. Jadi, bapaknya kemana, Mak Rosa? Itu, Bu. Papa ada perlu ke Padang. Langsung saja papa tadi dari Batu Sangkar. Kemarin kan mah pas itu teh. Dia sih yang bawa. Nanya lah itu. Biarin dia, Pi. Biarlah Etek saja yang membawa. Itu, itu. Teh Nuti. Kamu Teh Nuti jadi calon-calon nek. Anta, ke belakang barangkali ya. Duduklah Mak Rosa. Mak ke belakang sebentar. Iya. Jadi, Bu. Iya. Ini ada oleh-oleh dari Bukit Tinggi, Bu. Mak Rosa. Pakai bawa-bawa pulang. Ini keripik doang kok, Bu. Keripik doang nih. Kalau di sini keripik sambil namanya. Nenek. Iya terus ya canggih namanya nek. Nah, kamu udah lakukan, Nenek. Bu Rosa, kan keripik doang namanya. Keripik doang kata cara satu. Bukan ngomongnya nek. Cara awaknya. Cara satu mengatakan keripik saja nek. Kalau cara Jakartanya. Keripik doang nek. Begitu. Hei. Iya Teh Nuti tuh. Teh, kenalkan Teh. Ini Teh Rosa, kenalan Maitan dari Jawa. Ini yang sudah satu. Iya Teh. Teh Rosa, kenalkan. Ini Teh Nuti, anak aku yang ketemu dengan Teh kesini dulu. Iya. Rosa, Loti, kapan sih Bang dari Jakarta? sudah hampir sebulan kan. Sudah lama ya? Kenal sama Uda Teh Tamrin. Sudah lama juga kan. Berhampiran rumahnya dengan rumah Teh Tamrin. Rumahnya sih tidak dekat. Ini udah dokter Tamrin sering datang ke rumah. Saya anak mamanya udah dokter. Kamu kan saya mau keluar Jakarta juga. Sudah lama ya tinggal di Jakarta? Saya akhirnya yang di Jakarta kok nih. Takutlah tidak bisa cara Padang. Lo di rumah aku sih? Lalu itu, nanya lah. Ada tamu lah. Mesti lo di sekolah. Lah ya, dari mana ya? Enggak, sengaja kemari saja. Oh ini yang kemari ke depan. Iya, Nek. Dengan siapa kamu kemari seorang saja? Dari kampung tadi, saya rasa saya Pak. Mana dia kakaknya tuh? Dia langsung ke Padang tadi dari Batu Sangkar. Saya kesini si Pade. Oh begitu. Oh ini anak saya. Tidak kenal? Silesi. Sekolahnya SMA di Batu Sangkar. Tidak, Pak. Baru dikenalin sama si Isik. Jadi kalau dulu, Pak, saya mau ke belakang sebentar. Antarin ke belakang sebentar ya, Pi. Mau kesini Kak, ayolah diangkat. Ada Tuan, Mas. Iya. Oh lalamu saja aku tidak malah. Baru ketiga dulu, Tuan. Lain kerajaannya kemarinnya. Aku saja kecilnya. Menjadi Istanbul lah. Tidak. Ada muda bagai ada cerita-cerita dari tadi deh.
Kok bertanya-tanya sambung yo, katakan saja lah sambung kok ada tunangan di sini. Ajan kok jajan dulu ya. Saya yuk, kasih ulang tirang saya kok. Cerita coba, tuan. Kasih saja kok. Kan tak jalur saya terus. Kok tidak ada dan apa nak diambil saja kau itu ya. Boleh coba, tuan. Apa ni nak siap yang tanti kau terus. Saja kok buaya kok. Nak jalur kau. Kalau kedatang kemari, dapat saya yang terkuaji. Nak boleh saya sayang lagi ya. Tapi cara awak saja nak jalur ya. Enggak boleh yang kata kau tu. Tanti saja ada ya terus. Tapi ini kan tidak ada baju betul si Pandri itu dah tuan. Kalau itu lah yang kata saya tahu. Sebalik kau pandai dia. Iya juga. Kok indah udah tuh lah dimakasihnya kemari. Mau apa dia kemari? Jangan udah tuh lah sana iya tak. Kok iya aja udah ke rumahnya. Alun tantu lu tu donasi. Kalau orangnya elok minta detiknya. Elok. Itu ya elok. Dia warok yang sama dia. Pokoknya asyik lah kau. Jadi dia dah jalan-jalan. Minumku. Kok kopianku? Iya. Oh, kau kenapa? Alin pulang minumku. Lain ke bermalam di sini kau? Bukan si ini. Bila mau balik lagi dia? Masih lama kok Pak. Ini mau di kampung dulu. Ini pelajari cara-cara di kampung dulu Pak. Oh iya, bagus tuh. Orang awak ini kalau nak tahu diadat, tidak ada harganya. Kalau orang di kampung sebesar kamu ini, lagi-lagi dia semua. Lihat saja lah anak apa ini, silesi. Berpakaian sopan, mengerti dengan adat, tapi tidak kuno. Kemana saja asal dibawa tidak ketinggalan dia ini. Makanya udah dokternya tuh sayang banget sama dia ini. Kan silesi ini kalau nyebut dokter Tandrin, tuh. Iya Pak. Jadi nanti kalau ibu dokter ya? Iya, tidak pernah dibincang-bincangkan dokter di sana. Saya sih tidak pernah Pak. Alisa ada orang begitu. Di sini ini banyak orang yang mau sama anak bapak ini. Tapi dia tidak mau. Kalau sama dokter mau dia. Lalu harus lari. Tapi gini, Kok gini-gini saja Pak? saya mau pergi lagi. Nak memuat air ke sawah. Malah, abang saya. Ayah pengen sih. Enggak, sama makan aja itu yang dulu. Serius saya jarang sih baru. Enggak, dia lah. Buku sudah lagi baru. Alah, abang saya lagi. Iya, jadi Alah, hampir itu. apa itu tuan? Oh, sirai batasan. Kok kurang-kurang tadi bagai jati saja lah baru. Ada yang nyalang lo kurang. Nah, lu lah. Di baru lah tadi banyak. Enggak tuan. Lah ada dia tadi barunya. Kok kurang-kurang ya? Alah, ada yang tahu nih. Jadi tuan. Iya. Itu masih dulu deh sih. Iya, di Semarang awak dulu. Sudah itu dulu makan awak lah. Iya, jadi nak. Ayolah terus Kang. Iya. Yuk, yuk. Kita senang dulu. Iya. Jadi Rosa, sama-sama saja dong kita. Ayo deh. Loh, sudah hampir jam 4 kok. Pak dokternya belum juga datang ya. Mana pasiennya banyak lagi yang ambil nomor. Kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja saya ngomongin Bapak. Bapak datang. Ngomongin kenapa, Kak? Tidak. Ngomongin kenapa Bapak belum datang. Karena saya telat datang begitu. Iya, Pak. Itu Pak ya. Kebetulan saya mau berangkat tadi, ada tetangga yang manggil. Neneknya sedang sakit saya. Sakit apa Pak? Sakit sudah tua. Ada surat tuh di atas meja, dia buah Pak. Lah, kok banyak? Surat dari mana Pak? Surat dari Padang. Yang satu dari ibunya Bapak, yang satu dari Non Rosa. Iya. Terima kasih Pak. Dari Ibunda Romlah, dari Adinda Andia Rosa. Kok ibunya bisa sama? Aku pun baca dulu. Aku kalau itu.
yang mendapatkan Ananda Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu, ayah ibu berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ananda didapati surat ayah bunda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya, dan selalu mendapatkan rahmat dan taufiknya. Amin. Begitu pula kami semua di kampung, berkat doa dari Ananda, alhamdulillah kami pun ada dalam keadaan sehat walafiat pula. Ananda yang kami cintai, dengan rasa terpaksa kami harus menulis surat ini kepada Ananda. Tapi sebelumnya kami harapkan janganlah hendaknya Ananda menjadi besar pula mendengar isi surat ini. Hanya kami harapkan semoga Ananda dapat mencarikan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Adapun yang ayah bunda maksudkan ialah persoalan yang pernah kami bayangkan pada surat yang lalu, yaitu mengenai hubungan Ananda dengan Andrea Rosa dan antara kami dengan nama Ananda Sukandaro. Yang mana persoalannya sekarang tambah merinci, sehingga kami dipaksa menulis surat ini oleh nama Ananda, yang maksudnya Ananda bisa memberi perhatian atas pilihan Ananda. Kalau sekiranya persoalan ini tidak cepat-cepat Ananda selesaikan, ini pun menjadi malu terhadap keluarga Andrea Rosa. Coba Ananda bayangkan, sewaktu kedatangan Rosa yang terakhir ke rumah kita baru-baru ini, sampai terjadi pertengkaran antara si Nisi dan si Rosa. Intinya, si Rosa orangnya bisa mengalah, sehingga suasana dapat ditenangkan lagi. Tapi akibat daripada itu, Mama Ananda datang ke rumah memarah-marahi kami, sebab dia diancam oleh istrinya. Jadi, kalau tidak secepatnya Ananda selesaikan persoalan ini, mungkin akan banyaklah celakanya. Demikianlah kabar dari kami. Semoga Ananda dapat mempertimbangkannya dan dapat mencarikan jalan yang sebaik-baiknya. Amin. Akhir kata, terimalah salam dan doa ayah bunda dari jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu ayah bunda, Ramlah Malim Meradu. Masya Allah. Kok bisa serupa ini kota ini? Ya Allah, berilah petunjuk kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Kota sudah lakukan. Sudah. Mendapatkan Kakanda Dr. Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda yang baik hati, dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rosa berdoa, semoga Kakanda didapati surat Rosa ini selalu berada dalam lindungan. Amin. Dan alhamdulillah, Rosa beserta keluarga di kampung, berkat doa Kakanda kami pun ada dalam keadaan tidak terus secara kerja. Kakanda yang terhormat, dengan lebih surat yang Rosa berada di kampung, dan untuk sekian kalinya Rosa menulis surat kepada Kakanda. Begitu pula surat Kakanda kepada Rosa. Maka pada kesempatan kali ini baru Rosa menjawab apa yang selalu ia sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai pilihan Rosa terhadap kepada salah seorang pemuda. Kakanda Dr. Tamrin yang baik hati, kalau selama ini Rosa pernah mengatakan bahwa telah ada seorang pemuda yang menjadi pilihan Rosa untuk sebagai penulis hidup. Kiranya hanya merupakan umur yang biasa. Karena apa yang Rosa harapkan itu tanpa diduga rupanya terjadi di seorang. Padahal padahal orang tersebut mengaku dia tidak mempunyai pilihan apa-apa. Tapi tentang sekarang dia telah mempunyai ikatan. Ibarat semua sedang bertanya, tak lagi bisa berpindah dari tentang yang jadi, sebab itu, maafkan Rosa, karena terpaksa Rosa tidak bisa mengatakan siapa pemuda itu. Semoga Kakanda tidak percaya dengan jawaban Rosa ini, dan Rosa mohon doa. Semoga Rosa dapat bantunya sama dengan yang Rosa banggakan itu. Berikanlah dulu isi surat Rosa ini. Semoga Kakanda puas dengan jawaban Rosa. Akhir kata, terimalah salam dan doa dari Rosa keluarga.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu dari Abdullah Rosa. Aku perlu kenal terima kasih Rosa. Mungkin ke Astagfirullahaladzim. Aku nanti turunnya. Pak Tero, suruh masuk pasiennya Pak. Ya Pak. Lah kakak mampu udah kak. Udah sedia pula. Udah kepai sangka sedang carai. Sama ngapu udah ke sangka tuh. Menurut kucukkan ke papang lah yang kediri dulu. Alah lah dari. Alah baru dah ah. Soalnya dah jadinya. Awak tunggu malah dulu Ray. Kan kira dari dikirim sinala baru ke Sandrin tuh. Awak nanti kan malah dulu balasannya. Dia lah. Dekko datangnya kan malah kesian. Kok lagi tiga balasannya? Pokoknya kalau dokter silape ke orang lain. Kok sampai tidak jadi di sini. Kan majalah bedanya. Jawa awak turun dari rumah kok. Nah, adik cerita itu lah. Nah, Ray. Tidak ide Ray Jasineti tidak bayar. Dek ibu Jasineti lah tuh. Mangkau cerita itu. Ke ibu Jasineti. Mana kok udah tuh? Mana mesti turun dari rumah? Udah kecil lah ketika dah. Kalau kamu makan awak tidak nama mengimando kemari. Sampai tidak ketujuh kami dinya itu. Kalau dek kamu makannya kami tidak ketujuh. Kamu ngaju namanya kami pelihara di sekolah. Besi dong dah. Mana kok cerita itu lah. Nah, Ray. Tidak ke kamar Ray. Masih muda-muda awak dulu. Mangaju dan dulu itu nangka di kana alai. Pokoknya sini kok lain nak sirai dua. Apakah mbak acaranya kemanakan awak tu ke nama Kasineti. Tapi keindah selamat tinggal aja sirai. Nih, Ray. Iya mbak ibu Ray juga. Entah, udah tiba malah dulu. Kok kedisinan dia tibanya kena aja. Alah, udah apa dulu Ray? Kan majalah beda tuhnya. Sirai tak akan mengicik 2 kali ni dia dah. Jadilah, udah apa dulu? Dah Ray. Malah. Sama pula pada aku. Sama ya kok. Malah. Oh malah. Iya, tunggu dulu tuan. Kamu baru sudah sembahyang. Oh sembahyang tahu. Kecil kok enggak di rumah. Lain, niat lah tuan. Iya. Oh mandilah pula. Ambil lah tuan. Oh Siti kemana kok? Ini tengah ngaji tuan. Tidak lah tuan. Ambil buatkan kopi sebentar. Jangan. Jangan buat kopi itu loh. Oh dia baru sudah mengopi di waktu sebentar. Oh bakanya kabarkan Din. Tapi bosnya. Allah tuan. Baru tadi tidur. Tengah baca tuan. Bapaknya kan ya dia kan membaca. Ceritakan saja lah. Apa isinya? Dalam surat tu ada nabi dijalasannya membatalkan lebih tuan. Cuma katanya kalau tidak ada halangan, mungkin bulan pokoknya tak pulang besoknya. Sebab dokter mengantikan dulu tu lagi Jakarta balik sini. Jadi, lah ke pulangnya tu. Besoknya lain tuan. Tapi sini tu dia sedang mau suruh untuk pergi ke Makkah katanya. Hah? Disandring kan lagi? Iya. Besoknya dapat tugas dari Menteri Agama untuk menjaga kesehatan orang-orang naik haji itu. Tapi ini bisa naik haji sekali katanya. Oh, mesti ya tu. Kok nilai selpo itu? Kabar aja kemenakan nilai itu. Lah jadi dokter rasa jadi haji itu loh. Kan tu haji dokter Sambil namanya itu ya. Tapi kok tibonya nanti
Tolong kau usahakan dana ada acaranya terjadi jangan jawab kok. Kasukan ke semalam guys. Kok sampai tidak jadi? Aku buat dia tak tahu. Dia ada naden ke dia nak tirai di rumah tu. Kok iyo sama ada guys? Isi banget yang dia itu dulu. Kedisiannya balik malah kemari. Kan tak salah awak tu dia. Kalau awak sia-siakan anak bini dia salah awak tu. Dan dia kemari tu. Tapi rugi malah awak. Kadangkan sawanan kerja untuk ambil rumah tu ada yang terganti loh deh. Ini kan diajarkan sebagainya. Dan lagi tirai dah lah. Ibu malah awak iyo. Dia nanti dia tu salahnya. Takut mana kat ira itu kat tinggal. Dah enggak tu kau pula. Karena aku cari dan dia yang seripul itu tu. Pokoknya usahakan saja lah dia tahu dia malin. Dah apa caranya. Kok ia lah ibu kau kesiang kau kau. Alah, ada yang tahu lah. Jadi, ambil usahakan malah tuan. Alah, iya. Apa tu tuan? Itu. Ni ada yang tahu kau jadi kun. Yang yang sakit tuan. Enggak. Kalau ibu mau bekkan tirai kau. Nak tak kena. Ya, Tidak elok begitu dia tuan. Diri dunia akibatnya nanti. Dan lagi menurut agama musri awak tuan. Menduakan Tuhan. Serahkan saja lakonan kuasa. Kalau lah diusahakan dia awak. Dengan tibunya lalai. Nanti lalu awak berniat elok. Iya. Kok pak istilahnya kau jadi lah. Alah, ada yang tahu dulu. Tapi usahakan dia dek kau ya. Tirai yang tertinggal. Jadi tuan, ambil usahakan. Atau jadi Jawa bunyinya tu. Cuba saya lihat kok mamak kau tiba. Iya barangkali nak. Kalau tetap Agus calonnya. Cuba saya lihat kajian dulu. Dari situ di mana ke jalan? Iya nak. Tu kan nak hitam tu. Kanan jinjang koper kamar itu. Iya mamak kau. Nak. Mana nak bentuk? Mak, kamar itu koper mamak tu mak. Ya, Cik membawa. Jangan Cik. Tarik kau. Dia lah nama tu dia boh. Bersalam Cik dulu. Anak. Anak Den. Iyalah nanti buah kotan. Tak, anak. Kok mak bertahannya? Lalu puluh mak jambung. Itu enggak nak. Tapi antara enggak tanti nak kadang sabik dia. Mula nak lawak dulu. Jadi, inilah mak. Itu kebetulan yang ketiba pula, Mak. Dari mana beliau itu? Kok dari belakang rumah ke kogoknya? Dari surau, Mak. Aku kan di surau lah 3 hari kah. Nah, nenek lewat, Mak. Iya, jadi. Nenek tadi mati. Nenek lah dulu, nenek, Mak. Siapa yang tajak di muka di suci kebantar kau tu malah? Kita amrin lah. Tempat jalan tu tuan. Kita amrin. Tapi lo ni tiba. Baru ketiga bananya tu. Kau nak cari tuan. Ya, dan cari lah kemanakan dan tu sebentar dulu. Baik, kenapa? Gaya alun pulang dari sawah lah, Mak. Duduklah dulu, Mak. Upi ambil air sedangkan. Iyo, kemanakan mama nanti tiba. Mama. Iya, Mak. Abang Ali tahu saja, Mak. Tidak, kebetulan saja kenyataan. Memang mama sengaja pulang. Mama kan di surau sini. Di surau? Mak. Tidak di baru ya, Mak lain? Kan itu lagi kemanakan. Sejak surat kemanakan tiba mengaturkan ke pulang dulu tu, lama mak katakan ke itu. Kau sabarlah melaki Samrin pulang. Tapi, tidak siap nak lalu dia tu. Mama dia yang disapakannya siang malam. Bangkit pula tu beransang lah ni, ada yang tak pulang-pulang lah. Jangan kau ni kerjanya. Kiranya tidak. Ada pergiakannya saja sampai sini. Aku pulang saja kurang malu pula dan. Itulah tu. Kan dah setuju kecik mamak tu ni. Barang sesuatu ni kau dikerajukan kau, api dia dulu masak-masak. Ini kau apa?
Aku menasa mamak jadinya. Tapi lah mamak satukan dulu. Kalau untuk kebaikan, tidak ada mengalah-ngalah sikit. Apa? Iya, lepas saya itu dong. Ini selesai, karena ada menakan itu. Oh, bak anak seloknya. Apa? Kok kerasa lihatkan saja, mak kalau disuruh siang? Tak kemungkin itu dong, mak. Masa iyo, sineti lah ini suruh disuruh. Tadi saya lihatkan saja, mak lalu disuruh. Tak kemungkin saja itu dong, mak. Biarlah, berikut nambah. Mak, ini mak. Kok kapiin ke aku kok? Iya. Jadi itu. Mak, ini mak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kumang. Kebetulan merasa kira angkutan. Anak membuat anak pisang tadi. Makanlah, Tuan. Makanlah, Tuan. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi lu yang tidur. Baru ketidur ya. Dari saya ya. Iya. Saya melihat kita tadi. Banyak yang bandar romantik. Banyak pun dia romantiknya. Tidak bersiaga doh. Entah. Macam-macam saja balang tidur. Memantik lah. Mentianggang lah. Macam-macam saja. Biasa punya lah. Kalau tidak pula ada yang kerupuk itu. Atas anangan pula lah. Alupo pula awak dia penalah tidak. Ia pula enggak. Lah pukul 5 hari tu. Alah, iya. Pukul 5 saja hari. Boleh sembahyang lah. Sembahyang boleh di Santana. Boleh sembahyang asal lah. Nak mandi lagi boleh. Sajak dari Linggo, lalu mandi-mandi lah. Duduklah dulu mak. Ya. Oh, jadilah. Mama, yuk kan kesuruh pula dulu sebentar. Pintu lagi yang lima sawak lah. Dibakar lagi lampu dulu. Oh, beko sudah magari, mama kembali lagi ya. Ambo pergi sebentar lagi. Siapa itu ya tuan? Jadilah. Agak laki saja kemari beko. Dulu nak makan macam-macam awak sekali. Laki tuan. Jadi ya. Ambo pergi santai ya. Yo, jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi bagai nak. Mak, ada nasi aja nasi ke mak? Kakak. Lagi nasi bagai, Mak? Iya. Lah berapa hari je lupa kok. Anda balik ke kamari. Alun jadi-jadi dia lah. Tadi rasa cogok saja nak ambil dokter. Saya mencari mama ni. Baik kok ke belakang nanti. Aku punya dengan jauh-jauh kak. Entah, sineti itu tadi, untuk udahnya jangan dudukkannya kapan cari kayu. Baiklah ke belakang nanti. Jadi mak, nanti ke belakang dulu ya dah. Jadi nanti. Maka tuan kak, tuan yang tak ikut. Kami itulah jenis tu. Tadi anak amboko datang ke baru menanyakan anaknya. Anaknya itu lantai hariku nak ke baru. Anda kami menanyakan itu dia tu kemari. Alun dia dapat nilai. Lalu pulang kemari ya. Kena pulang dia ni kemari. Tapi hendak menagih bagai tuan tu dia. Dia rasa hendak pulang ke baru tu. Cara itulah jenis tu. Ayahnya ko. Kadang-kadang hendak tentu sahabat bagai tu. Ia hendak pulang saja. Mama dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Basamu mah. Jessiara kemari. Lalu Jesineti, kamu saja udah nggak pulang-pulang. Kamu makannya bagai pulang nggak tahu ini doh. Lah kabar bagai dicarinya tadi itu. Ayah nggak ada di rumah. Duduk lah mak. Jadi, mak tu ayah awak sikit tu. Nanya kemari tadi. Baru kepulang sebentar tu. Ayah tu mantap kata. Dia sikit bagai menurut tu. Ayah tiba. Iya. Lalu bagus kan ayah kopi sekali. Alhamdulillah,
Tunggu sebentar ya. Cecek nanti kok indah ada ya tadi. Minum lah dah. Kok, mak. Coba lah kapan cari kayu kok dah. Dan lama juga di udah kolam. Jadi nanti, bah aku lu nggak selama. Ini nak teragak udah dikatakan cari kayu. Kok mah? Coba lah dah kok iyo. Nanti belikan kopi untuk ayah sebentar. Jadi, baiklah. Alah, iya. Kebetulan sebenarnya aku itu, mak, amak ada tu. Tadi yang dia tersebar, dia pengen di mama gitu. Tapi mama tidak ada dia tu rambo. Kata itu, mama tidak pulang-pulang sampai hari tu. Iya mak, tidak pulang-pulang mama anak tu. Beberapa hari komisi banyak nak menanyakan kemarin. Kebetulan tu dia anak Letibo tadi. Iya tak. Memang lampai hari mama tidak baru-baru. Panjang nenek itu angko. Hanya tak dulu si hari. Minta dah nak. Tidak mak, cuma itu katanya menanyakan anak, menanyakan kok alaka. Oh. Tapi dek nama anak tu lain saja dia. Nikasinya menanyakan bola kabar keluarga itu. Iya nak, mukasi itu kok umpamanya lah ada banyak, mana tahu. Gitu. Kalau soal itu sampai kini kok alun ada menjadi pikiran yang boleh dulu. Kok Allah tentu mama engkau buat dia tahu lebih dulu. Bagi itu yang mengurusnya. Jadi tidak usahlah dipikir kemana soal itu. Namun jodoh, tapi rasa modal dia waktu. Memberasa langkah rasaki pertemuan maut hanya Tuhanlah yang menantikan. Tidak dapat jawab. Kalau ketentuan Tuhan jodoh ambo destinasi, bahagia dan ambo mengatakan tidak, hendak bisa. Ketapat dia destinasi. Tapi kalau ketentuan Tuhan indah, bagaimanalah memasukkannya ketapat dia indah ini. Jadi tidak usahlah awak pikir kemana soal itu. Tunggu sajalah ketikanya nanti. Kok dapat andaknya kenal awak-awak juga. Tapi lah banyak contoh awak dia. Tidak terkena dengan coba kombo dulu. Kalau mendak ke jodoh, lah sikit saja. Tidak nikah saja lagi. Tapi dia tidak jodohnya, tidak jadi dah. Baik itu pula yang dia sendiri dulu. Kena lupa nikah lagi dah. Kalau nengannya dan terliyu pada itu. Tapi nikah angkau lah masih sekamen saja. Apalagi sejak kawan yang angki rosan dari Jawa itu datang kemari. Tambah disasak lamang kami orang tu hari. Kesaksian menyambut kamu kira dari rumah itu. Banyak kebanti sejarah ni. Angkau yang nama angkau lah ibu dia kami siwa angkau. Oh indah, kata bang ambu ada dari kampung punya. Apa tu? Yo kata orang gini. Sama. Dah sabarlah. Itu dipatuhi kembangnya pesan tu lain. Tidak elok terus itu rumah. Iya nak, itu akan menanyakan itu pula tanya ke mama anak tu. Tapi dia lain saja tujuannya. Lain tak pulang-pulang sajanya. Tu. Kan rugi awak terus itu tu. Menambil destinasi yang tentu bahan. Nama jenis pula berketikkan. Kan dapat cara lah awak kesudahnya dia tu. Menjaruk kenal lintan tidak lain yang ada lah berusaha kan dia. Kan rugi awak tu. Kan itu lagi orang tu. Entah tidak pandai pula dan ngabuiknya dah. Panjang ini mikirkannya. Ini ganjian. Kalau tiba di serupui koko, tidak namun dibawa jauh-jauh dah. Baralik-garik serupui koko, abu-ruak jadinya dia. Tapi kalau lagi dibawa wakil puo serupui kiniko, kan bisa dicari penyelesaiannya. Tapi bak ketik-ketik mama, tidak ada barang yang tak ucuk. Tidak ada karya yang tak jadinya. Tak ada kursi yang tak selesai. Iya tu nak. Tapi dia nama anakku ganjil. Tinggal serupui koko, iya tak hilang-hilang. Salah serupui itu. Jadi mungkin kok yang persoalan nambo kenal jalur. Jadi yang kepulangan nambo kini kok di samping menyelesaikan persoalan itu. Ada pula satu kabar gembira yang nambo bawa dari Jakarta. Yaitu berkat doa keluarga di Tiko sadonya, ambo ditunjuknya Departemen Agama sebagai seorang pendokter untuk menjaga kesehatan jemaah haji yang menunaikan ibadah haji tahun koko.
Akhirnya las-las saya mau saja. Tinggal menunggu berangkat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah. Kan sudah menjadi haji dulu kemudahan dia. Mudah-mudahan kok lain tak ada halangan. Jadi menambo mungkin tak selama di kampung kau mak. Kok tak ada halangan. Patang Senayan di kok mendoa awak tak kurang siap. Doa syukur. Mudah-mudahan selamat saja awak dalam menjalankan kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Dan hari rabaannya mungkin anda berangkat dari kita kata. Jadi seminggu lalu tinggal di situ nak? Iya itu. Jadi insya Allah berbalik ambo di masa itu nanti. Mudah-mudahan bisa ambo menantikan nama anak ambo itu. Baik, awak tenang saja lama di situ dulu enggak. Jadilah kalau suruh itu dengan nak. Mudah-mudahan selamat saja lah sadenya. Di mama mbak tu mak. Kalau dah surprise itu dikenakan larancak mana tu. Dan mama menurut bak anak kerancak di waang saja. Lama hari. Lah pukul 10 puluh. Alah iya, lama malam hari. Alah, kan malam mamanya punya nak. Pulanglah kami dulu. Jadi itu. Sudah mendoa nanti hari rabaannya ambo langsung berangkat dari itu. Kalau suruh itu jangan nak, coba aja nih kami pulang. Alah iya. Sineti tadi mana tuh? Apa dah? Kau nanti di belakang. Nanti dah ada. Kemalam tuh kok. Kamu kapai lagi? Tapi nanti bisa sekolah mak. Nanti saja lah nanti udah malam. Ya dah. Ya dan. Tolong bawa pulang ini sih. Oleh-oleh dari Jawa untuk nasi itu aja mama bagai. Deh, aku pula nak bawa-bawakan adik tu nak. Mangga dia jadi anak saja punya. Kau tandanya udah sineti pulang dari Jawa tu itu. Terima kasih lah kau dah kau tu nanti. Jatuh kau balik tu nanti. Tapi lah dulu baliknya itu. Kata cerita yo kenal lah tuan kata. Tidak sadang itu saja tu deh mak. Alah, lama-lama mari kami pulang lagi kita. Kami pulang dulu. Kau tidak disuka saja lah lah. Rumah tidak berang di baru tu. Dah, pulanglah kami dulu. Ayolah nanti. Ada, pulang awak lah. Lah kaya udah lah. Jadi sekali korek. Jadilah kau itu. Kami pulang malah. Kamrin. Nai dah cari. Yo, dah bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kuaya di sisi yang dia pulang mak? Waktu kau sepuluh hari. Kita iya, tak apa lah. Itu yang paling tidur itu. Malam lawak dulu. Tiga lawak itu deku. Dulu lalu saja awak lah. Jadi mak. Iyalah. Sembahyang lawak dulu. Alah iya mak. Kok lain tak ada halangan. Rencana dia besok pagi. Kata melihat TV Rosa ke Bukit Tinggi mak. Turun saja yang tahu. Iya. Ambil surang saja mak. Lain tantu tanpa undang. Alamatnya kan lain tu. Mencari malah di sini juga. Tadi malah saya yang bantu deku dulu. Kok lagi dia dulu. Tahu malah. Tahu lang semalam lah. Malam-malam hari. Tiga yang deku lah. Jadi mak. Ambil semalam dulu. Jadi, tahu lah. Dia berisi dia mentang tadi itu dia. Apa dah? Saya dia di Surosa. Surosa yang dulu tinggal di Jawa dah? Iya. Ayahnya namanya Pak Hasan Senin itu. Tahu dah. Tahu itu dah. Saya dia rumahnya. Kalau rumahnya agak jauh dalam hidup itu dah. Tapi kalau rumah neneknya lain aku ni.
Mana ada batang jambu itu dah. Biasanya Nure satu di rumah neneknya saja. Sebab di rumahnya tidak ada orang. Pemiliknya di ngerantau kadang. Ini saja menolong antar orang tadi. Bisa. Udah dari ini dah. Amro dari tersangka. Kok udah kenal dia Nure sah? Kami kenal waktu di Jakarta. Jadi udah dari Jakarta sih ya? Iya, baru 3 hari kok di kampung. Nure satu hebat ini dah. Jadi ketua kakaknya di situ. Kadang ketuk, dia muda orang kampung ko sama gini. Orangnya sopan, elok bahasa, tak aja agama. Melain daripada ini pulang dulu. Iya, hebat ya. Kok rumahnya dah? Mana bebas kabur langkung. Sering membawakan dek. Iya. Awak yang kenalan bahagia ya. Nama ambo tampil. Ambo Ratna dah. Tolong adik Ratna membawakan sekali ya. Jadi dah. Assalamualaikum. Dirasa. Waalaikumsalam. Siapa? Ratna. Mana orang Rat? Iya. Itu. Ada orang mencari ini. Siapa Rat? Mana orangnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Udah Tamrin? Kok udah ada di sini? Dirinya saja dah. Berdua. Sama si Ratna. Oh, rasa sangka berdua sama si Siapa sih? Sama itu tuh. Masa pakai kamu lagi? Dah. Ratna pulang dulu ya dah. Astagfirullahaladzim, Ratna. Udah sampai mukul. Terima kasih ya, Rat. Ratna. Kemarin ya dulu. Diko saja pulang. Disiko ya dulu. Karena ada keraja di rumah nih. Nah, Diko ini ngecek ke itu. Ngapain? Yang lupa cari awak mau? Sakit-sakit dah. Kalau banyak-banyak, angin. Bapak kemana kah? Bapak tahu, esok Papua ada. Rasa seorang saja. Memang di sekolah dulu, Rat. Oh iya, Rat. Sudah kenal, Rat. Teman ini dari Jakarta. Sudah kenalan tadi. Ini masih adik Rasa kok ini dah. Namanya si Ratna, masih adiknya Papa. Kalau cari awaknya Baku namanya sih. Duduk dulu sebentar dah. Masa mau ke belakang sebentar? Temani dulu udah tampil ya Ratna. Ini saja Lani yang di sini. Biarlah Ratna yang ke belakang. Duduk dulu ya dah. Ratna ke belakang sebentar. Iya, jadi Rat. Kapan udah dari Jakarta dah? Kok tahu-tahu sudah tak sejak di sini? Takut ya kalau ketemu Rosa di sini. Loh, takut kenapa? Kalau takut masa udah datang ke sini? Iya, kalau Basio di Siko kan enggak apa-apa. Kalau Basio di Senayan kan bisa berabe. Bisa berabe kenapa? Emangnya ada apa di Senayan Rosa? Sudahlah, sudah gahari cendana lagi. Bagi Rosa sih tak apa-apa lah. Kenapa sih Rosa? Kok ini ngelantur? Tidak isi surat-surat dulu. Biar udah tidak ngaku juga. Rosa sudah tahu kok. Kenapa sih Rosa? Itu jadi bingung. Yang begini inilah dah. Yang sering merusak citra adat kita ini. Lain yang didengar, lain pula kenyataannya. Sama-sama kita orang yang saja masih berani udah berbuat demikian. Bagaimana orang yang tidak akan menganggap kita ini kolot dan bersikap-sikap, disangka orang adat kita juga yang kini. Padahal pemakannya sendiri yang tidak mengerti dengan adatnya. Apa maksudnya Rosa? Sudahlah, tidak ada gunanya udah bermain sandiwara dengan Rasa. Toh, Rasa sudah mengetahui semuanya. Ratna, repot-repot tuh, Rat. Tidak, Bang. Kenal itu saja.
Ini ya, Bang? Iya, Ratna. Terima kasih. Apa sih yang kau maksudkan, Rosa? Aku jadi tidak mengerti. Apa sih? Sudah baca surat yang Rosa kirimkan belakangan ini? Sudah? Kenapa, Mang? Ya, itulah yang Rosa maksudkan. Oh. Itu maksud suratnya itu ya? Sungguh Rosa tidak menyangka sedikit pun kalau udah sampai hati berbuat kejam itu terhadap Rosa. Apakah memang udah sengaja menyuruh Rosa datang ke Semayang hanya untuk dikata-katain Mama dan tunangan Uda? Ataukah udah sengaja menyuruh Rosa ke sana untuk memperagakan tunangan Uda kepada Rosa? Sekarang apalagi maunya Uda? Setelah Rosa tahu bahwa tunangan Uda itu cakep, baik dan beradab, Rosa tahu dah kalau Rosa ini orang yang tidak beradab. Tapi kayaknya hendaknya Uda mempermainkan Rosa sampai sedemikian rupa. Walaupun Rosa ini seorang gadis Minang yang belum kenal dengan adat Minang, tapi Rosa masih punya harga diri dah. Baiklah, Rosa. Udah mohon, sudah sejenak Rosa mendengarkan omongan kita. Rosa, sebenarnya Uda telah mengetahui segala apa yang terjadi selama Rosa di kampung. Justru kepulangan Uda sekarang ini adalah untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Sekaligus untuk minta maaf kepada Rosa atas segala tindakan Mama Uda dan Simoti terhadap Rosa. Dan perlu juga Rosa ketahui bahwa segala apa yang pernah dikatakannya kepada Rosa itu adalah tidak benar. Semuanya itu hanya karena terbawa emosi belaka. Sekarang segala persoalan itu sudah selesaikan antara Mama itu dan Simoti itu. Sehingga Rosa dapat memaafkan segala apa yang telah terjadi itu. Dapatkah Rosa memaafkannya? Sudah tahu, sebenarnya Rosa juga sudah mengetahui semuanya itu. Rosa dikasih tahu sama ibunya Uda kalau Rosa sudah memahami semuanya itu. Udah Tangri, sebenarnya semenjak perkenalan kita dulu itu, Rosa sangat mendambakan kehadiran Uda di sisi Rosa. Tapi setelah sekarang Rosa mengetahui situasi yang ada di kampung, maka Rosa pun berharap kepada Uda. Ini hendaknya Uda meyakinkan hati Simoti beserta ayah dan neneknya. Sebab mereka benar-benar mengharapkan kehadiran Uda di sisinya. Biarlah Rosa rela berkorban, dan terus terang, sedikit pun Rosa tidak akan merasa kecil hati terhadap Uda. Dan kami akan tetap menganggap bahwa di antara kita ini adalah bersaudara. Terima kasih, Rosa. Bila Rosa telah mengetahui semuanya itu. Mengenai permintaan Rosa itu, kita pun belum bisa untuk menentukannya sekarang. Sebab ini adalah menyangkut masalah jodoh. Hanya Allah lah yang bisa menentukannya. Yang jelas sekarang, Uda masih akan menyelesaikan dulu tugas-tugas yang harus Uda selesaikan. Mudah-mudahan pulangnya Uda dari tanah suci nanti tidak ada ketentuan untuk masalah itu. Jadi Uda akan menunaikan ibadah haji? Oh iya, Uda belum memberitahukannya bahwa Uda ditunjuk dari Departemen Agama sebagai salah seorang tim dokter untuk merawat kesehatan para jemaah haji tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Uda bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga pulangnya Uda akan menjadi haji yang mabrur. Terima kasih, Rosa. Iya, sudah jam 3. Udah rasa untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya, Rosa. Udah permisi pulang dulu. Kok buru-buru saja? Tidak nunggu Papa dulu? Biarin deh, Rosa. Kirim salam saja deh sama Papa. Lain kali udah kesini lagi. Aduh, makan dong. Tunggu dulu deh. Kok habis makan saja pulangnya? Biarlah, Rosa. Lain kali saja deh. Udah pulang dulu. Iya deh. Kalau begitu, terima kasih ya. Iya, sama-sama.
Oh iya, surat mata di mana? Oh iya, Ratna. Iya udah Tamrin mau pulang nih. Cuma jadi makan dulu dah. Itu Ratna lama masak kok. Iya lah, Rat. Lain kali saja lah. Hari udah sambil. Udah pulang dulu ya. Iya deh. Tolong sampaikan salam Rosa sama ibu, bapak, Susi, dan nanti sekeluarga dah ya. Insya Allah, Resa. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Taratu kemudian konti mama-mama kenakan kami sebagainya. Lagi buah sudah kita takut mendalam dalam penemangkan kiri-kiri yang menentang pada itu. Membagi bulan obat. Memang dokter pemburun laki-laki itu menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi di kerana perkenalan di Sirota. Kini untuk selanjutnya, tentu kita ingin pula mengetahui bahawa telah ditanggung pulang dari Makkah nanti. Ya, pulang itu menjadi pilihan. Lain jadi bisnesi, atau mungkin di Sirota, atau Sirini, Erni, Asma, atau Sides, atau mungkin kedua-dua calon dokter bakon itu. Untuk mengetahuinya, marilah kita tunggu kedatangan serial yang ke-6 mengatakan ajil judul Balabuah di Pulau Sito. Namun sebelum itu, tentu kita akan bertemu dulu dengan serial yang ke-4 Buah Sinala Kamu yang berjudul Hukum Karma. Sebagaimana biasanya sambil menunggu polemik yang baru itu, kami dapat menantikan kayu sapu tinggi ajaran dari kita kamu. Aku satu, terimalah salam dan doa dari kami keluarga besar rumah kadang 8 Siku menunjukkan cerita yaitu Afri Jalset, Ros Arianidi, A.M. Nalim Raju, Silastri Agus, Sri Melki, Elsiati, Nis Basir, Mel Basir, El Basir, Sisini, dan Insari. Anak ketinggalan kilo, si kosok lada putih, Dewi Ningsi Kesini, dan anda sendiri, Nis Pilihan. Salam dan doa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu untuk bersiap. Permisi.